Pemikiran Google. Ma, ayo kita lihat trio M yang lagi berjemur di samping mansion. Ajak Brian menarik tangan Bilqis, namun trio M? Grup apa itu, boy? Apa sejenis trio macan? Tanya Kemal tak mengerti, membuat Arka mengerang kesal karena anaknya disamakan dengan trio macan. Trio M itu singkatan dari 3 bayi kembarku, Mauja, Maher, dan Maira. Bukan trio macan, bego. Jelas Arka dengan wajah masa membuat Kemal cengengesan, namun berbeda dengan Bilqis yang langsung berdecak pinggang marah karena Arka mengatai Kemal bego. Om, kenapa bilangin suaminya Bilqis bego, ha? Kan tadi suami Bilqis cuma nanya karena tidak tahu. Seharusnya paman menjelaskannya tanpa dengan iming-iming bego di ujung kalimat. Sentak Bilqis memelototi Arka dan dagunya digoyang kiri kanan seperti anak kecil yang lagi marah saat berjumpa dengan musuhnya. Arka dan yang lainnya hanya bisa menahan tawa dan kesal melihat tingkah Bilqis yang sangat barbar. Tak takut-takutnya Bilqis melihat wajah sangar Arka. Sedangkan Kemal, ia merasa sangat senang karena Bilqis membelanya dan memarahi Arka. Lob, sudah tidak masalah. Arka memang begitu orangnya. Dia suka bermulut pedas, kadang-kadang seperti orang yang habis makan cabai sekilo. Tapi hatinya baik kok, bisik Kemal menenangkan Bilqis yang napasnya sudah naik turun. Bilqis yang mendengarnya pun bernapas lega. Ia tersenyum lembut ke arah Kemal seraya mengelus pipi Kemal. Memang tidak salah Bilqis pilih suami yang pemaaf seperti Habi. Love you, ucapnya lembut membuat Arka CS memutar bola mata jengah karena melihat sepasang pengantin baru di depan mereka ini. Woi, dunia bukan milik kalian berdua, kami juga ada di sini. Celetuk Leo kesal karena dia sudah kebelet kawin. Makanya Om Leo itu cepatan nikah, biar dapat merasakan bagaimana rasanya surga dunia. Masa udah tua masih belum nikah, nanti keburu mati baru nyesal. Ketus Bilqis membuat Arka CS langsung tertawa lepas, sedangkan Leo wajahnya sudah berubah muram. Lob, kamu tidak boleh berbicara tidak sopan begitu. Cepat minta maaf sama Om Leo, tegas Kemal dengan wajah memerah menahan tawa, namun ia juga harus berbicara tegas agar Bilqis tak lagi bermulut pedas. Karena bagaimanapun Kemal sudah menjadi imamnya sekarang. Jadi dia harus bisa membuat Bilqis berubah kepribadiannya menjadi wanita yang tidak lagi barbar. Iya, maafin Bilqis ya Om Leo, karena lidah Bilqis kadang-kadang suka kesel Leo, makanya kalau ngomong suka bikin orang dengar bisa darah tinggi. Ucap Bilqis menatap Leo dengan mata pupu esnya, sedangkan tangan disembunyikan di belakang tubuhnya, membuat Leo yang tadinya kesal langsung tersenyum lembut. Haskasan opa. Oh, tentu tidak masalah, Asalkan tanya Bilqis karena Leo menghentikan kalimatnya membuat mereka semua penasaran. Asalkan kamu mau kenalin Om sama teman-teman kamu yang masih jomblo. Lanjut Leo membuat Dimas langsung memukul kepalanya. Plak, apa kamu mau jadi pedofil, ha? Ah, come on Dim, kamu juga tahu kan kalau Kemal menikah dengan anak ABG yang usianya terpaut 12 tahun? Masa kalian gak adil begini sih? Katanya kalian dukung aku buat taubat, nah sekarang giliran aku mau minta dikenalkan dengan salah satu gadis yang mau aku jadikan istri, malah kalian sebut pedofil. Sebenarnya kalian itu mau aku taubat apa enggak sih? Sentak Leo cemberut seraya mengelus kepalanya yang terasa sakit akibat pukulan Dimas. Mereka semua pun langsung terdiam dan menatap Leo dengan tatapan penuh selidik. Mereka ingin mencari apakah ada kebohongan di wajahnya atau tidak. Om tenang aja, Bilqis akan mengenalkan Om dengan sahabat Bilqis yang ada di Prancis. Karena Bilqis mau patahkan stigma tentang tidak boleh menikah dengan usia yang terpaut jauh itu. Karena jikalau menyangkut tentang yang namanya cinta, kita harus buang jauh-jauh pemikiran tersebut. Dan asalkan Om semua tahu bahwa seorang pria sangat bagus menikahi seorang perempuan dengan usia yang minimal terpaut 8 tahun. Karena apa? Karena pada umumnya wanita itu lebih cepat menua daripada pria. Jadi bila ada pasangan yang menikah terpaut usia yang jauh itu semakin baik, karena pasangan ini tuanya juga akan bersama. Pernahkah kita semua yang di sini melihat sepasang pasutri yang istrinya kelihatan lebih tua daripada si suami? Dan itu bukan karena si istrinya tua, bukan itu sebabnya. Yang menjadi sebabnya adalah umur mereka yang cuma selisih 2 tahun atau sebaya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pria itu semakin tua nafsunya maka semakin tinggi. Di umur pria yang mencapai 60 tahun mereka masih bisa mempunyai anak, namun berbeda dengan kami perempuan yang umurnya lebih dari 50 tahun, menstruasi kami berhenti. Yang dalam artian kata kami tidak bisa mempunyai anak lagi, dan semakin tua seorang wanita, berhubungan intimnya semakin menurun. Itulah yang menjadi timbulnya istilah sugar daddy dan sugar baby, yang dimana si prianya lebih memilih kepuasan dengan bermain petak umpet di belakang istri,
bersama selingkuhannya. Tegas Bilqis panjang lebar membuat mereka semua menatap kagum ke arahnya, sedangkan Kemal langsung memeluk Bilqis erat dan mencium pipinya. "Kamu kenapa bisa berpikiran bijak seperti itu sih, Love?" tanya Kemal lembut mengelus kepala Bilqis. "Itu bukan pemikiran Bilqis kok," jawabnya polos membuat semua mata bingung menatap Bilqis. "Lalu itu pemikiran siapa?" tanya Kemal. "Pemikiran Google," jawabnya polos membuat mereka semua menjadi kesal dan menarik pujian mereka kembali lagi. Sedangkan Kemal ia semakin gemas terhadap Bilqis. Kalau saja tidak ada Twins B di situ, pasti Kemal langsung membawa Bilqis ke dalam kamar untuk menerkamnya lagi. "Ayolah Ma, ngapain ngomongin soal yang tidak kami mengerti? Kita pergi ke tempat Trio M dulu," rengek Twins B karena mereka tidak mengerti sama sekali apa yang Bilqis ucapkan sedari tadi. Iya sayang, ayo kita pergi," ucap Bilqis lembut dan menggandeng tangan kedua anak tirinya itu. Setelah melihat Bilqis yang menjauh, Kemal langsung menatap tajam ke arah Arka. "Ar, obat apa yang kau kasih untukku kemarin, ha?" sentak Kemal menatap tajam ke arah Arka, namun tak membuat Arka takut. Ia malah tersenyum mengajak ke arah Kemal. "Obat kuat cap badak dari Arab Saudi membuat Pak Sutri semakin puas dalam membuat bibi," jawabnya santai sambil menatap ke arah si Rambo yang masih tertidur membuat Kemal risih. "Kau tahu, gara-gara obatmu itu membuat aku dan istriku..." "Astagfirullah, hampir saja aku membuka aib sendiri," batin Kemal baru sadar. "Kau dan istrimu kenapa?" tanya Arka dan yang lain penasaran. "Ah, tidak apa-apa, dan ini aku kembalikan obatmu," ucap Kemal frustasi melihat wajah Arka yang tak merasa bersalah. Seraya melemparkan botol obat tersebut, namun, "Hap, terima kasih Mal," ucap Leo senang karena berhasil mendapatkan botol obat tersebut. "Akan kucoba nanti saat berjumpa dengan temannya Bilqis," batin Leo senang. Hidung minimalis. Di samping mension, nampak jelas terukir senyuman kebahagiaan di wajah para wanita yang berkumpul di sana. Karena melihat bagaimana tingkah imut Twins A yang mengajak adik-adiknya untuk berbicara dan bermain di tengah hamparan rumput hijau di bawah sinar mentari pagi yang menyehatkan itu. "Dedek Mela sayang, nanti waktu gede nah halus jadi dokter ya, seperti Tata Alin yang tanti ini," ucap Arin tersenyum manis pada baby Meira yang diletakkan tengkurap di atas paha Putri. Tak lupa Arin yang sudah menjadi kakak tersebut menepuk halus bokong kecil sang adik perempuannya itu. "Iya kakak Alin," balas Putri dengan suara khas anak kecil membuat Arin tertawa senang bertepuk tangan. Kemudian ia berlari pada Lisa yang memangku baby Mauja. "Halo dedek Mauja," sapanya dengan suara imut sambil melambaikan tangannya di depan wajah sang adik. "Halo juga kakak Arin," balas Lisa menggoyangkan tangan baby Mauja seperti tangan orang yang menyapa. "Dedek Maujana kenapa sih hidungnya mantung sekali, ndak seperti hidungnya Tata Alin?" tanya Arin sambil memencet hidung sang adik membuat Aron yang asik bermain dengan baby Maher dan Alexa pun langsung memukul kencang tangannya. "Plak, jangan pencet-pencet hidungnya dedek Mauja, nanti hidungnya pesek seperti Alin, jadi nak nanti dedek Maujana milik bule pesek yang endak tentu," sentak Aron menatap kesal ke arah kembarannya itu. Arin yang mendengarnya pun ingin marah namun tak bisa karena memang hidungnya pesek berbeda dengan hidung saudaranya yang lain. Ia menatap Aron dengan mata yang berkaca-kaca seperti lampu neon yang kehabisan baterai. "Alon dahat putus tanan Alin dan Alon dahat bilangin hidung Alin pesek," balas Arin dengan suara yang ingin menangis, namun ia langsung berubah ceria ketika mendengar perkataan seseorang yang baru datang. "Hidung Arin tidak pesek kok, tapi cuma agak sedikit minimalis karena waktu kecil sepertinya keinjak kaki ayam," ucap Brian yang baru datang bersama Brian dan Bilqis. Ia begitu kesal melihat Aron yang memarahi Arin. "Nah, dengar tan, hidung Alin tak butan pesek, bat tak sengaja keinjak kaki ayam, macannya jadi minimalis bedini," cecar Arin dengan nada sombong membusungkan dada yang sambil memijit hidungnya yang pesek itu. "Sayang, kok kamu tahu hidungnya Arin keinjak ayam waktu kecil?" tanya Bilqis membuat Putri langsung menatap Twins B menaikkan alisnya. "Perasaan bukan ayam deh yang injak hidungnya Arin, tapi kucing tetangga," batin Putri bingung. "Kata papa gitu mah, karena dulu Brian tanya sama papa kenapa hidung Brian tidak mancung seperti papa dan Brian. Terus kata papa, hidung Brian gak sengaja keinjak kaki ayam pas Briannya lagi papa jemur di pagi hari," balas Brian jujur namun ia tak tahu bahwa papanya berbohong karena
Karena frustasi, setiap harinya Brian selalu cemberut bila bertemu dengan orang-orang yang memuji hidung Brian yang mancung, dan itu membuat jiwa merayunya agak terasa insecure. Mendengar hal tersebut, Bilqis langsung mengangguk kepalanya karena percaya begitu saja, sedangkan Putri Alexa dan Lisa menahan tawanya sekaligus kesal mendengar Kemal yang tegar mengatai anaknya seperti itu. "Aduh sayang, kamu sudah datang, ayo sini gabung bersama kami," ucap Lisa lembut tersenyum ramah seraya menepuk rumput di sampingnya. Mendengar ajakan Lisa membuat Bilqis langsung duduk di sampingnya, sedangkan Twins B langsung berjalan duduk di samping Putri dan Alexa. "Matanya cantik ya Ma, birunya seperti biru laut," puji Bilqis sambil mengelus pipi cabi baby Mauja, membuat si empunya menggeliat. Mereka semua nampak bahagia dan saling mengobrol satu sama lain tanpa adanya kecanggungan karena di antara mereka semua terdapat perselisihan umur. Bahkan Lisa sekalipun merasa nyaman berbicara dengan para menantunya itu, sedangkan Twins A dan B, mereka langsung bangkit dan bermain bersama meninggalkan para orang tua mereka. Di sisi lain, tepatnya di taman belakang mansion, Jimmy dan Chen nampak serius berbicara tentang bisnis dan perjalanan hidup mereka masing-masing. "Saya tidak menyangka bakal menjadi besan Anda, Tuan Chen," ucap Jimmy tersenyum ramah. "Hahaha, jangankan Anda, saya pun begitu Tuan Jimmy. Saya tidak menyangka anak saya akan menikah secepat ini," balas Chen tak kalah ramah. Tuan Chen benar-benar berbeda dengan yang diberitakan, dia lebih friendly hasilnya. Batin Jimmy kagum. "Hahaha, kalau boleh tahu kenapa Anda bersembunyi dari dunia luar Tuan Chen? Saya hanya lebih senang menikmati waktu saya di rumah bersama putri saya saja, karena di umur saya yang sudah tua ini, saya ingin menghabiskan masa tua saya bersama putri saya. Karena dulu saya berasal dari keluarga miskin Tuan Jimmy, yang buat makan saja susah. Hari-harinya saya harus bisa membagi waktu antara sekolah dan kerja sebagai penyimir sepatu orang tuan. Saya tidak pernah punya waktu bermain layaknya anak yang lain, karena saya mengejar waktu agar mampu bekerja sekaligus mengerjakan PR tuan. Sedangkan ibu dan ayah saya sudah meninggal di waktu saya berumur 8 tahun, dan saya tidak memiliki sanak saudara. Jadi saya harus bisa mencukupi kebutuhan saya dengan bekerja. Hingga umur saya masuk ke 15 tahun, saya masih bekerja sebagai penyimir sepatu. Sehingga suatu hari saya bertemu dengan seorang turis dari Inggris, hidup saya mulai berubah. Saya diangkat menjadi anak olehnya. Bule tersebut mengajarkan saya tentang dunia pengusaha dan pebisnis. Selama 1 tahun, bule tersebut berada di Cina untuk mengawasi pembangunan proyeknya. Ia memperlakukan saya dengan baik. Dialah yang merubah pola pikir saya tentang uang. Saya berpikir hidup sebagai batang kara tak perlu ribet, karena tugas saya hanya mencari uang untuk sesuap nasi, dan ternyata itu salah. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya tentang uang. Bahkan hukum saja bisa kebal bagi mereka yang beruang, dan itu adalah faktanya. Setelah mendengar perkataan tersebut, saya mulai serius bekerja bukan lagi sebagai penyimir sepatu, melainkan sebagai anak sekaligus tangan kanan bule tersebut. Saya bertemu dengan banyak orang kaya di umur saya yang memasuki remaja, sehingga membuat saya termotivasi untuk bisa menjadi lebih hebat, kaya dari yang lainnya, hingga puncaknya saya bisa menjadi pengusaha terkaya nomor 2 di dunia dalam jangka waktu 12 tahun. Jadi wajar bila saya istirahat dari dunia luar, karena dari kecil saya sudah bekerja dengan keras. Sudah waktunya saya istirahat dan menikmati apa yang saya perjuangkan di masa muda dulu. Jelas Chen panjang lebar membuat Jimmy terharu dan kagum. "Anda sangat hebat Tuan Chen," puji Jimmy menatap kagum ke arah Chen. "Saya tahu itu, dan saya juga tahu bahwa saya masih tampan dan awet muda," balas Chen menyombongkan dirinya sambil menyisir rambutnya ke belakang dengan jarinya, membuat senyuman di wajah Jimmy langsung pudar. "Nyesal aku memujinya," batin Jimmy.